Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan ngopeni iman ya. Mungkin lama sekali saya tidak menyapa dalam ngopeni iman. Dan kali ini marilah kita sebentar merenungkan firman Tuhan di tengah mungkin momen liburan yang sedang kita jalani. Kita doa dulu yuk, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan senantiasa memelihara kami dan kami percaya momen ini menjadi momen untuk kami boleh mendengar suara Tuhan di tengah kesibukan pun di antara segala aktivitas yang kami jalani. Dan pada saat ini biarkanlah kami boleh sejenak mendengarkan sabda-Mu. Biarkanlah Roh-Mu yang kudus menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan dari Roma di pasal 4 ayat 13 yang berbunyi, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Demikianlah pembacaan Alkitab pada saat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema yang kita renungkan adalah pengharapan Allah. I'm possible, gitu ya. Pengharapan Allah bukan impossible, tapi I'm possible. Mengapa demikian? Ketika kita berbicara tentang pengharapan, itu adalah sesuatu yang memang kita inginkan, kita rindukan, tetapi kadang-kadang pengharapan itu begitu berat. Kenyataan hidup kadang sangat pahit untuk kita jalani dan seakan-akan itu adalah sebuah kemustahilan atau impossible. Tapi pada saat ini kita diajak merenungkan, dan benarkah memang pengharapan akan Tuhan itu mengubah dari impossible menjadi I'm possible. Aku mungkin bisa melakukannya, bahkan bisa melakukannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan kita adalah berkisah tentang Rasul Paulus yang menulis surat untuk jemaat di Roma. Saat Paulus menulis ini, ia berada di Korintus sebenarnya. Jadi ia tidak benar-benar hadir di sana, tidak sempat ke sana meskipun ia jadi buronan begitu ya, tetapi ia peduli pada jemaat di Roma yang sedang bergumul tentang imannya. Iman yang seperti apa? Pada waktu itu harus kita akui dampak dari akibat iman Yahudi, yakni ketika seseorang itu bisa selamat, seseorang itu berhak menerima janji Allah, itu adalah mereka yang bisa melakukan Taurat dengan sebaik-baiknya. Taurat yang berasal dari 10 hukum Allah kemudian diterjemahkan dengan ratusan perintah juga larangan. Itu ketika mereka melakukannya dengan baik, bahkan ketika mendekati sempurna, di sanalah dia dikatakan sebagai orang yang saleh, dikatakan orang yang berhak menerima janji Allah, dikatakan orang yang mungkin hidupnya terberkati. Tetapi Paulus justru mengatakan bukan karena Taurat ya. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji pada Abraham dan keturunannya. Bukan karena Taurat, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa kita senantiasa harus melaksanakan perintah Tuhan. Kita harus bersikap baik karena memang semestinya demikian sebagai orang percaya. Tetapi jangan sampai ketika kita melakukan kebaikan, melakukan perintah Tuhan, lalu kita merasa lebih baik, lalu kita merasa layak. Bukan. Kita melakukan firman Tuhan bukan karena kita supaya layak, tapi karena justru Tuhan memandang kita layak sehingga kita berbuat baik, sehingga kita mengedepankan perintahnya di balik segala keinginan kita. Abraham pun demikian. Ia ada dalam janji Allah bukan karena dia baik, bukan karena dia benar, tapi karena ia beriman kepada Allah yang dicintai dan disembahnya itu. Setiap kita yang memiliki pergumulan tentu memiliki pengharapan. Pasti. Ada yang mengatakan, saya tidak pernah berdoa. Meskipun ia tidak pernah berdoa, tapi ia pasti punya pengharapan dalam hatinya.
Dan justru pengharapan itulah yang sebenarnya menghidupkan kita sebagai orang percaya. Bukan ketika kita bisa melakukan ini dan itu, tetapi semata-mata karena kita percaya kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita mengingat Abraham tentang kerinduannya memiliki seorang anak, bukankah secara medis sudah tidak mungkin? Jelas tidak mungkin, apalagi mengingat usianya dan istrinya pada waktu itu. Itu adalah suatu hal yang impossible, tidak mungkin, mustahil. Tetapi karena dia beriman kepada Tuhan, Tuhan membawanya pada sebuah kemungkinan, yaitu I am possible. Pengharapan akan Allah itu membuat kita merasa mustahil menjadi mungkin, dari impossible menuju I am possible, membuat kita yang merasa bahwa diri kita itu nobody menjadi somebody. Dari yang kita merasa kita ini bukan apa-apa, tapi karena iman kepada Tuhan dan Ia melayakkan kita, dari nobody, dari bukan apa-apa menjadi somebody, seseorang yang memiliki pengharapan. Saya tentu tidak akan pernah mengkerdilkan permasalahan kita. Setiap kita punya salib yang kita pikul, beratnya, panjangnya, sulitnya. Tetapi di balik segala salib yang kita pikul, kita tetap harus berpengharapan, dan pengharapan itu ada. Saudaraku sekalian, kadang permasalahan hidup membawa kita pada situasi yang mentok, situasi yang nggak mungkin, wis nggak bisa ini Pak Pendeta, sudah tidak bisa lagi. Tetapi justru disitulah letak keajaiban pengharapan. Ketika kadang kita bertanya Tuhan ada di mana, Tuhan ada dalam pengharapan kita. Dan Dialah yang menggiring kehidupan kita sejak dahulu sampai sekarang. Kalau sekarang Tuhan menolong kita, pasti ke depan juga akan Tuhan menolong kita. Kenapa? Karena dulu Tuhan juga pernah menolong kita, dan sekarang pun Dia pasti akan tetap menolong kita. Dan itulah pengharapan. Bapak saudara sekalian, saya tidak tahu apakah ada di antara kita yang saat ini sedang liburan atau berencana baru mau berangkat liburan, karena memang ini menjadi libur panjang ya di Indonesia akibat ada liburan karena saudara-saudara umat muslim merayakan Idul Adha. Tetapi kita pun juga merayakannya. Kenapa? Karena kita pun merayakannya dengan berlibur. Berlibur itu penting. Jangan pernah lupa bahwa Sabat itu diberikan Tuhan. Sabat itu anugerah Tuhan. Apa kaitannya? Sabat itu adalah waktu untuk berhenti sejenak dari segala aktivitas, dari pekerjaan, dari belajar, dari studi, dari semua keruwetan pikiran kita. Dan ketika kita punya masa liburan, kita gunakan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kadang-kadang pengharapan itu bermain dalam ruang ketika kita libur, ketika kita berhenti sejenak memikirkan segalanya. Nanti tanggal 31 Mei sampai 1 Juni kita akan retreat. Di retreat itu ada outbound, ya. Out keluar, bond itu untuk bersatu, menyatukan, bonding, begitu. Dan bukankah liburan itu harusnya jadi waktu bonding buat Anda dan saya? Buat kita berkeluarga itu adalah waktu yang harus kita gunakan untuk bonding. Tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu menghabiskan banyak uang, tetapi kita manfaatkan momen berlibur itu untuk bonding. Karena apa? Kita kadang sangat lelah menghadapi pergumulan dalam pengharapan yang kadang tak ada usainya, tak ada penyelesaiannya di mana. Kadang kita butuh itu. Dan mari kita menggunakan masa itu untuk bonding. Bonding untuk memahami anggota keluarga yang lain. Jangan-jangan kita mungkin sebagai suami, kita terlalu sibuk bekerja, kita lupa memperhatikan kebutuhan istri kita, memperhatikan kebutuhan mental istri kita yang butuh juga diperhatikan, anak-anak kita, karena kadang memang uang tidak cukup. Tetapi kadang kehadiran juga dipertanyakan. Demikian pula sebagai istri, kadang-kadang terlalu lelah bekerja ini dan itu, memperhatikan kebutuhan anak, melayani suami, tapi kadang kita juga lupa untuk memperhatikan kebutuhan diri sendiri juga. Demikian juga teman-teman adik-adik yang bersekolah sangat padat, entah yang mendaftar diterima atau tidak, tetapi
ini waktu yang tepat untuk kita bonding bersama, ajak keluarga untuk bisa berlibur. Ingat peristiwa Pentakosta, Roh Kudus memampukan mereka itu untuk bisa berbahasa dengan bahasa lain, yang artinya kita diajak untuk bisa mengerti kondisi orang lain. Kita diajak untuk bisa berempati terhadap perasaan orang lain. Kita bukan hanya berempati, tapi berbela rasa, menggerakkan diri, menggerakkan hati untuk bisa berperan dalam memahami dan lebih mengenal anggota keluarga kita. Pak, saya sudah berkeluarga lebih dari 10 tahun, bahkan 20 tahun. Tetapi jangan pernah terlena. Keluarga kita membutuhkan kehadiran kita. Dan momen liburan itu penting untuk kita bonding, untuk kita menyatukan pengharapan bersama-sama. Untuk itu selamat terus berpengharapan. Jangan lupa Tuhan membuat kita dari yang impossible menjadi I am possible. Keluarga kita yang mungkin merasa mustahil untuk berada dalam satu titik penyelesaian, pasti Tuhan berikan. Jangan lupa menikmati masa liburan bersama dengan keluarga terkasih. Selamat berlibur, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya masa liburan Tuhan anugerahkan untuk kami boleh saling mengenal, saling memahami satu dengan yang lain. Dan kiranya ini menjadi satu pemberhentian dalam kami menghadapi pergumulan, agar kami tahu kami tidak berjalan sendirian. Dan terima kasih kalau Tuhan seperti Abraham yang Tuhan tuntun dari ketidakmungkinan menjadi mungkin. Dan itu pun pasti berlaku juga untuk setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, biarkanlah kami hidup dalam iman, dan karena iman kami dibenarkan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Sampai jumpa di Ngopeni Iman berikutnya. Tuhan memberkati. Happy holiday buat kita. Hati-hati di jalan. Tuhan memberkati.